2025 hari kelima ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk janji-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami tetap pegang janji-Mu karena Engkau adalah Allah yang setia. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh dibarukan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melangkah ke rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan pesan-pesan pada tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, baik kasir, WA, singer, pemusik, soundman, multimedia, semuanya Tuhan berikan hikmat urapan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Berikan kami roh puji-pujian untuk menyenangkan hati-Mu, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk apartemen City Park ini ya Tuhan. Banyak jiwa yang belum mengenal Engkau. Berikan setiap kami anak-anak-Mu keberanian Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan bagi mereka. Dari Tower A sampai Tower H, lawat mereka Tuhan setiap unit, supaya benar-benar Tuhan City Park dan sekelilingnya boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami serahkan hamba-Mu Pendeta Irwan ya Tuhan. Kami mohon urapan-Mu double porsi wibawa ilahi, otoritas yang daripada Engkau. Saat di mimbar pun Tuhan bukan Irwan, tetapi Roh Kudus yang akan menguatkan, menjawab setiap pergumulan kami, memberikan kami kekuatan, kesembuhan sesuai dengan firman-Mu. 1 Petrus 2 ayat 24b, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala penyakit kami ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Sungguh Tuhan, berikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Maka itu kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan, dari awal sampai akhir dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya,
jangan ragu kepada batu. Singa dan ular agung akan kau makahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperlihatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya Keselamatan daripada aku berikan tepuk tangannya bagi kamu Tuhan. Dan sudah Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorai untuk Tuhan. Yang mau bersorai untuk Tuhan katakan puji Tuhan. Kita mau bersorai bagi Tuhan. Kita tepuk tangan semuanya untuk Tuhan.
percaya setiap pujian kami sorga disenangkan, setiap pujian kami nama Tuhan ditinggikan, Engkau Tuhan disenangkan. Saat ini kami mau dengar firman Allah. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan betul-betul menjadi berkat buat kami semua umat Tuhan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu ini. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk sama-sama. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat doanya Oma. Thank you. Tapi saya belum pendeta ya saudara. Tapi kita doakan demikian. Saya belum pendeta, lebih tepatnya saya adalah pembantu pendeta. Puji Tuhan saudara, dan kita doakan supaya seperti doa Oma. Puji Tuhan. Dan saudara, kita bersyukur kita ada di tahun 2025. Selamat tahun baru semuanya. Kalau kita pikir-pikir, waktu ini berlalunya cepat sekali ya saudara. Coba kalau kita ingat kembali seperti baru kemarin kita ada di 2024. Tahu-taunya udah 2025. Nanti sebentar lagi saudara, udah 2026. Waktu ini berjalan sepertinya cepat sekali saudara. Dan memang Alkitab mengatakan seperti itu. Waktunya buru-buru katanya saudara. Oleh karena itu saudara, mari tahun 2025 ini kita isi dengan hal-hal yang lebih baik. Karena waktu ini terasa singkat saudara. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya dulu kita nyanyikan satu lagu pujian dulu. Bahwa tahun ini kita mau mengiring Yesus, amin. kita mesti katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini yang mau kita renungkan di ibadah awal tahun ini, saudara, yang tentu saja menjadi pegangan kita, menjadi acuan kita, saudara, menjadi landasan hidup kita, di mana kita mau berjalan menuju tahun 2025 ke depan. Yang saya bilang tadi, rasa-rasanya waktunya sangat singkat sekali, saudara. Kita baca sama-sama. Ya,
Dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu boleh kita baca sama-sama di depan dengan suara yang keras. Kolose pasal 3 ayat 10, 3, 2, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, surat ini ditulis oleh seorang rasul yang sering saya katakan ini the real pastor, benar-benar gembala yang nyata, saudara, namanya Paulus. Waktu itu saudara, Paulus menulis surat ini sedang ditahan, saudara. Dan jemaat yang ada di Kolose ini jemaat yang dilayani oleh Paulus, saudara, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin rohani. Paulus, kenapa saya katakan dia the real pastor? Karena dia mempunyai kedekatan yang sangat-sangat baik dengan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Saudara perlu tahu, jemaat yang di Kolose ini bukan jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Ini jemaat yang boleh saya katakan masih baru-baru perintisan. Jemaat yang belum terlalu tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus mengatakan bahwa jemaat ini harus diwanti-wanti. Jemaat ini harus dikuatkan, saudara. Harus terus didorong. Kenapa? Karena mereka belum terlalu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 5 sampai 7, nanti Paulus katakan di sana supaya mereka tetap bertumbuh, berakar, dan bertambah-tambah teguh di dalam Tuhan. Karena waktu itu saudara, jemaat di Kolose menghadapi tantangan. Ada pengajar-pengajar palsu, ada pengajar-pengajar sesat yang mungkin saja membuat persekutuan ini, mungkin saja membuat jemaat ini akan terpecah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang ada di Kolose, saudara, lagi bertumbuh-tumbuhnya. Ya, saudara ingat, kalau orang lagi cinta mula-mulanya kepada Tuhan, saudara, nanti di pasal 1 ayat ke-8 kalau tidak salah kita lihat di sana, Paulus memuji jemaat yang ada di Kolose bahwa iman kalian sedang bertumbuh dan dirasakan, dilihat, dinikmati, disaksikan oleh semua orang-orang kudus. Artinya jemaat ini saudara lagi subur-suburnya di dalam iman, lagi bertumbuh-tumbuhnya di dalam iman, cinta mula-mulanya lagi menggebu-gebu kepada Tuhan. Maka Paulus sebagai bapa rohani saudara mengingatkan mereka supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Dan nanti kita lihat di pasal sebelumnya Paulus berkata, tetap pikirkan perkara-perkara yang di atas. Paulus juga ingatkan mereka, ingat ya, kita ini sudah didamaikan dengan darah Kristus, maka jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Termasuk pesan Tuhan hari ini buat kita saudara, apa yang kita baca hari ini, ya, firman Tuhan ingatkan kita supaya kita tidak boleh kembali ke belakang, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Tambah lagi udah ada di tahun baru, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di terjemahan yang lain, klik sharing tolong. Ya, Kolose pasal 3 ayat 10 dalam versi firman Allah yang hidup. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia yang baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Saudara, berbicara tentang manusia yang baru, berbicara tentang gambar dan rupa Allah yang sama dengan kita, saudara, maka kita mesti kembali ke belakang kepada proses penciptaan. Saudara, semula waktu kita diciptakan, saudara, kan awal manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa itu, saudara, Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan dengan sangat baik, saudara. Tidak ada dosa di dalamnya, saudara. Ya. Dan Alkitab berkata bahwa manusia ini, saudara, kita ini diciptakan dengan istimewa.
Kenapa istimewa? Waktu Allah ciptakan tumbuhan, waktu Allah menciptakan matahari, waktu Allah menciptakan semua yang ada, Allah hanya berfirman. Betul? Allah berfirman, ini jadi, jadi. Tapi ingat, coba lihat, waktu manusia diciptakan, ada perencanaan. Waktu manusia diciptakan, harus dengan firman Allah. Waktu manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Waktu Anda dan saya diciptakan oleh Allah, saudara, Dia menciptakan kita dengan nafasnya. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, jangankan segambar dan serupa dalam tanda petik, dalam sifat dan karakter ya. Jangankan segambar dan serupa, kita dengan orang lain mirip-mirip saja. Orang sering tanya, kalian saudara ya? Gitu ya. Kalian satu suku ya? Kalau yang lebih dewasa, yang lebih tua, orang akan tanya, Pak, ini anak bapak ya? Betul kan? Kenapa? Bukan anak. Kenapa? Kok mirip-mirip, saudara? Sering kan kita mendengar itu, saudara. Jangankan segambar dan serupa, mirip-mirip saja, orang curiga. Jangan-jangan ini anaknya, jangan-jangan ini saudaranya. Makanya jangan heran, saudara, pernah nggak ibu-ibu yang pernah melahirkan? Ibu-ibu yang pernah melahirkan, kalau orang datang habis lahiran, orang datang besuk kita, saudara, orang datang lihat kita, saudara, lalu orang bilang, wah, cantik ya anaknya, mirip mamanya, ibunya. Kalau cowok ganteng ya Pak, anaknya mirip bapaknya. Itu wajar. Kenapa? Karena itu anaknya, saudara. Yang celaka 12 kata Pak Gembala, saudara. Kalau orang bilang begini, wah, gantengnya anaknya, cantik ya anaknya, mirip tetangga sebelah. Itu bahaya, saudara. Kacau kalau udah begitu. Saudara, ini wajar karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab sendiri berkata bahwa setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Dia melihat semua yang diciptakannya itu hanya ketika menciptakan manusia. Alkitab bilang begini, Dia melihat segala sesuatu itu amat sangat baik. Itulah istimewanya manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi dalam perjalanan waktu, saudara, gambar ini yang serupa dengan Allah yang tidak bercacat itu menjadi rusak. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, saudara, gambar dan rupa Allah yang mulia ini, saudara, menjadi rusak. Kenapa? Karena satu alasan, karena dosa pelanggaran kakek moyang kita dulu, namanya Adam dan Hawa, saudara. Mereka jatuh dalam dosa. Perhatikan ini. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan, saudara? Tidak ada yang jujur. Tuhan Allah mencari manusia dan Dia berkata, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang membujuknya, maka aku makan. Perempuan bilang apa? Ular itu yang memperdaya saya, maka saya makan buah itu. Kecenderungan manusia seperti itu, saudara. Kalau orang bikin salah, saudara, kecenderungannya menunjuk orang lain. Saudara, dan ujung-ujungnya kecenderungan manusia itu, kita termasuk saya, selalu menyalahkan iblis. Betul nggak? Masuk rumah sakit, kolesterol, darah tinggi, doanya, dalam nama Yesus, kuasa iblis saya patahkan dalam nama Yesus. Kedengarannya benar, saudara. Tapi waktu makan tidak terkontrol, orang tegur, hati-hati loh, darah tinggi, hati-hati loh, kolesterol, hati-hati loh, lambung. Jawabnya apa? Gak apa-apa, makan dulu aja, kolesterol masih jauh. Udah masuk rumah sakit, yang disalahkan siapa? Iblis. Kadang-kadang kitanya yang tidak berhikmat, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, dengan berbagai bentuk tindakan, rupa-rupa dosa mulai dilakukan. Manusia mulai membunuh Kain dan Habel, saudara. Manusia mulai mencaci maki, manusia mulai marah, manusia mulai berdusta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mulai saling berselisih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa
hari ini saudara, kita mau belajar dari berbagai rupa-rupa dosa ini. Kita mau belajar satu saja sesuai dengan teks kita yang sudah kita baca tadi. Boleh klik share. Ya. Dosa saudara yang mau kita belajar hari ini yaitu tentang dusta. Dusta itu artinya apa? Dusta artinya perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kenyataan, dan bukti. Sederhananya begini, dusta itu sama artinya dengan berbohong. Ini salah satu bentuk dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dusta ini bukan sifat Allah, tapi dusta ini merupakan sifat iblis. Kalau kita baca di Yohanes pasal 8 ayat 44, dia katakan begini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara perhatikan, Alkitab berkata bahwa iblis itu adalah pendusta. Tidak hanya pendusta, tapi bapa segala pendusta. Ada yang menarik di sini. Apa itu? Kalau dia bapa pendusta, artinya bahwa dia punya anak-anak yang lain. Kalau orang disebut bapa, dia pasti punya anak dong. Betul ya? Entah itu anak secara resmi, secara darah daging, entah itu anak secara rohani, entah itu anak yang diadopsi, diangkat dan segala macam. Yang jelas bahwa kalau dia bapak pendusta, dia akan punya anak-anak pendusta. Kalau dia bapak pendusta, dia akan punya keturunan pendusta. Kalau dia bapak pendusta, berarti akan ada pendusta yang lahir oleh karenanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita evaluasi hidup kita. Mumpung kita ada di awal tahun, saudara, coba kita renungkan kembali kehidupan kita masing-masing. Kita hidup dalam gambaran dan rupa siapa? Di awal saya sudah katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan seharusnya kita mewarisi sifat-sifat Allah itu sendiri. Saudara, kalau ada orang yang bilang kamu bukan anak Tuhan, kamu anak ini, saudara, dia penipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, dan sifat-sifat Allah harusnya tercermin dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Ini yang menjadi poin penting yang mau kita bawa sepanjang tahun 2025. Anak-anak Allah hidup dalam kejujuran. Saudara, kalau dusta, dia punya persamaan kata yang saya bilang tadi, mirip-mirip dengan berbohong. Tetapi kalau orang benar, saudara, mirip-mirip dengan orang yang jujur. Kejujuran artinya ketulusan hati atau berkata apa adanya. Kejujuran adalah sifat Allah. Alkitab berkata bahwa Allah itu tidak pernah berdusta, saudara. Apa yang Allah firmankan itu sesuai dengan apa yang terjadi dahulu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi kemudian. Makanya 2025, saudara, yuk kita sama-sama berjalan bersama dengan yang tidak pernah berdusta ini, yaitu siapa? Yesus Kristus. Di dalam mulutnya tidak ada dusta, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Titus pasal 1 ayat 2 berkata begini, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Saudara, manusia akan mengecewakan Anda, termasuk saya. Bisa saja sekali waktu kita bertemu di jalan, saya nggak sapa Bapak Ibu karena satu dan lain hal. Mungkin karena saya nggak sempat lihat. Saudara mungkin bisa kecewa dengan saya karena sikap saya, karena perkataan saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kalau saudara menaruh pengharapan, saudara bergantung sepenuhnya, saudara benar-benar fokus kepada satu pribadi yang tidak berdusta, yaitu Yesus. Percaya dia tidak akan mengecewakan kita. Amin. Seperti yang saya sampaikan di ibadah penutup tahun,
Kalau Tuhan sanggup tolong kita di hari yang di 2024, kenapa kita mesti ragu untuk hari yang akan datang? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai kejujuran itu mahal. Ya, hari-hari ini saudara, kita sulit menemukan orang yang jujur. Saudara sadar tak bahwa nilai kejujuran ini seperti barang yang langka sekarang? Saudara sadar nggak hal ini? Saya 2024 cari kerja di mana-mana, nganggur saudara, nggak dapat kerjaan, susah setengah mati. Setiap kali saya dapat info lowongan pekerjaan, ya entah itu ditempelin di mana kek, entah itu dapat di aplikasi di mana kek, selalu persyaratan yang orang minta adalah jujur. Makanya waktu berbulan-bulan saya nggak dapat kerja, saudara, agak heran juga saya. Apa jangan-jangan saya kurang jujur, gitu ya, saudara. Tapi intinya begini, bahwa nilai kejujuran ini mahal, saudara. Ya, orang mencari orang yang jujur, berusaha mencari orang yang jujur. Saudara yang muda mau bekerja mesti jujur. Itu nilainya mahal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi hari-hari ini saudara, ini sulit kita dapatkan. Seringkali orang mengecewakan kita, tidak jujur saudara. Orang terpaksa berbohong. Orang terpaksa berbohong karena takut nanti kalau terlalu jujur ditolak. Orang terpaksa tidak jujur saudara karena merasa tidak cukup dalam hal kebutuhan dan keperluan hidup. Ya, maka kalau dia dikasih kepercayaan, entah itu di perusahaan di mana, dulu lah ini, nggak ada yang tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang juga terpaksa berbohong karena takut ditolak, apalagi kalau sudah soal rumah tangga. Ibu-ibu jadi takut cerita tentang masa lalunya. Bapak-bapak jadi takut cerita tentang masa lalunya. Jangan-jangan ntar saya ditolak lagi. Ya, itu yang terpaksa membuat orang harus seolah-olah saya ini bagus, saya ini baik saudara, tidak jujur, tidak hidup apa adanya. Sedangkan saudara, orang yang jujur manfaatnya sangat banyak. Coba orang jujur saudara, belum slide ke-8. Orang jujur manfaatnya sangat banyak. Oke, stop. Manfaatnya apa saudara? Orang jujur saudara dapat dipercaya. Klik. Kalau kejujuran merupakan sifat Allah sudah saya jelaskan. Yang kedua saudara, orang jujur manfaatnya ini dapat dipercaya oleh orang lain. Saudara, orang yang jujur kemanapun perginya saya yakin dapat dipercaya. Hidup pasti berhasil dimanapun saudara. Maka kita perlu menghidupi kejujuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejujuran ini perlu kita bawa di lingkungan komunitas gereja, apalagi rumah tangga, apalagi tempat bekerja saudara, kita mesti hidup. Karena kejujuran nilainya mahal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begini, saya kebetulan sehari-hari bekerja, betul ya, saya kerja di pergudangan bahan kimia. Saudara, saya sehari-hari bekerjanya pakai ini komputer. Suatu hari saudara, komputer saya ini baru-baru ini saja, bulan Desember kemarin. Suatu ketika saudara, komputer saya rusak. Ini saudara mesti menjaga kejujuran. Saudara yang bekerja di perusahaan di mana saja, saudara jaga. Yang punya relasi dengan orang lain, yang sering bertemu dengan orang lain, saudara jaga kepercayaan orang lain. Begini, suatu ketika saudara komputer saya rusak. Saya telepon tukang servis komputer yang dekat di tempat kerja. Kata beliau, saya nggak bisa datang, tapi kalau antar ke toko saya boleh perbaiki. Jam berapa? Jam 4 saya bisanya. Saya kebetulan pulang kerja jam 4 saudara. Nah, karena ini komputer besoknya mau dipakai, saya harus nunggu. Saya tunggu dia jam 4 saudara nggak datang. Kita udah janjian jam 4 ketemu. Jam 4 nggak datang, saya tunggu jam 5 nggak datang juga, jam 6 nggak datang saudara, jam 7 juga masih belum datang, jam 7 lewat saudara, saya telepon ya dari jam-jam sebelumnya, saya telepon nggak diangkat saudara, jam 7 lewat baru diangkat. Saya cuma ngomong gini, Bang,
kenapa pelayanannya tidak sama dengan nama tokonya? Kebetulan nama tokonya ada mengandung kata ini, amanah, saudara. Saya bilang, kenapa pelayanannya tidak sama dengan nama tokonya? Itu aja, selesai, saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, besok-besok apakah saya akan kembali ke sana? Gak mungkin. Jangankan saya dengar orang mau perbaiki komputer ke sana, saya ngomong, gak usah. Gak bisa dipercaya, saudara. Wah, orang-orang lihat saya ini berkhotbah kok gini, saudara. Ya memang harus begitu, saudara. Makanya saya bilang, kita mesti menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Kalau orang yang jujur saja, orang jujur dicari oleh manusia. Orang awam tahu saja bahwa orang jujur ini nilainya mahal. Itulah yang dibayar oleh perusahaan buat Anda di mana Anda bekerja. Nilai kejujuran Anda. Nah, kalau orang di luar sana tahu ini kejujuran penting, mahal harganya, bernilai, saudara, apalagi Tuhan Yesus. Dia mencari orang-orang yang jujur. Dia mencari orang-orang yang hidup apa adanya, saudara. Ya, kita belajar dari peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Peristiwa ketika Kain dan Habel saling bunuh. Lalu Tuhan tanya, apa yang engkau lakukan? Dia jawab apa? Apakah aku penjaga adikku? Dan jujur. Kita belajar dari peristiwa ketika saudara-saudara Yusuf menjual saudaranya, saudara. Menjual Yusuf. Lalu ayah mereka bertanya, di mana adikmu? Apa yang mereka katakan? Apakah kami penjaga adik kami? Tidak ada yang jujur. Dan tidak usah heran, tadi saya sudah jelaskan di awal, dari kakek buyut, saudara, dari Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, enggak jujur. Tapi waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia yang beberapa waktu lalu kita rayakan, saudara, Dia menebus kita dari cara hidup yang lama itu. Dan kitab Kolose mengingatkan kita hari ini, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan lagi kembali kepada sifat-sifat tahun 2024. Kemarin saya tulis quote begini di WhatsApp. Jangan membawa beban masa lalu kita melewati tahun 2025. Kenapa? Kalau orang punya beban, jalannya lambat, betul? Kalau kita sambil jalan, jangankan lari, jalan biasa aja terseok-seok, saudara, bawa beban masa lalu kita, saudara. Tapi kalau tidak ada beban, langkah kita akan ringan, kita bisa berjalan dengan cepat, dan kalau bisa, kita boleh berlari kepada tujuan, seperti kata Paulus. Amin. Dan Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan bahkan aku menganggap semua yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Bahkan dia katakan, kuanggap sampah. Saudara, jangan bawa sampah masa lalu di tahun yang baru ini. Amin. Jangan bawa beban masa lalu kita di tahun yang baru ini. Apa itu? Satu saja, salah satunya, jangan ada dusta di antara kita di tahun 2025. Amin. Jangan ada dusta, saudara, karena Tuhan benci orang-orang yang berdusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa keuntungannya orang yang berdusta, orang yang jujur? Kenapa kita mesti hidup dalam kebenaran? Kenapa kita mesti hidup apa adanya, saudara? Karena yang ketiga, kalau kita hidup dalam kejujuran, hidup kita akan lebih damai dan tenang. Saudara, orang yang berbohong, orang yang menutup-nutupi kesalahan, orang yang tidak jujur, saudara, nggak tenang. Percaya sama saya, karena dia berusaha menutupi sebaik mungkin supaya pelanggaran, supaya dosa, supaya perbuatan, supaya kekurangan kita tidak terlihat oleh orang lain. Tapi orang kalau jujur, hidupnya enteng saja. Amin. Hidupnya damai saja. Hidup saya apa adanya. Dan orang yang jujur, saudara, kejujuran hanya dapat dilakukan oleh orang yang mau mengakui kesalahan. Ini perlu kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah pandang masa lalu kita, ya. Alkitab sendiri bilang begini, bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Manusia yang baru, saudara, salah satu cirinya hidup dalam kejujuran. Yuk Bapak Ibu sama-sama, tahun 2025 ini kesimpulannya adalah, mari kita mengisi tahun 2025 ini dengan hal-hal yang bernilai, bermakna, bermanfaat buat orang lain. Kita hidup apa adanya. Karena Mazmur pasal 37 ayat 37 berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka
Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun biasanya orang sibuk ngelis apa program kerja, apa visi, apa goal, apa rencana yang mau kita lakukan tahun 2025, apa target yang mesti kita capai tahun 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sampai kepada goal dan tujuan kita, mari kita hidup dalam kejujuran. Alkitab bilang, hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang jujur, yang tidak berdusta, baginya ada masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua sama-sama berdiri. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sambil kita merenungkan firman Tuhan, saudara, kita bawa hidup kita pada Tuhan. Gak gampang tentunya, tapi saya percaya bahwa Tuhan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersikap, untuk berkata, untuk berperilaku apa adanya. Karena itu yang Tuhan mau. Ingat bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Kita hidup apa adanya di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau
saudara? Semua bersukacita pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat teman-teman saudara Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan disampaikan, kita boleh lakukan saudara. Amin. Pengumuman yang pertama, mengucapkan selamat datang dulu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GBC Tipak Harvest. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali. Wah, belum ada. Kita doakan supaya minggu depan tetap ada jiwa-jiwa yang baru saudara. Amin. Mau saudara? Kita doa sama-sama, kita mau bawa dalam doa supaya penuaian jiwa-jiwa terjadi. Terus yang berikutnya hari Selasa tetap ada rumah doa jam 7 malam. Saudara mendukung rumah doa ini saudara, ajak teman-teman supaya setiap rumah doa mereka boleh menyerahkan semua pergumulan hidup mereka buat Tuhan dan kita doakan pasti ada jawaban saudara. Dan yang berikutnya adalah hari Minggu tetap ibadah seperti luar biasanya jam 7:30 pagi, ibadah yang pertama, dan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Dan ibadah yang kedua adalah jam 5 sore. Mari doakan setiap ibadah ini, Bapak Saudara, kalau saudara mau makan, mau tidur, doakan diri supaya benar-benar penuaian jiwa-jiwa terjadi. Amin. Mari berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Di awal tahun ini kita harus lebih bersemangat. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini bawa persembahan yang paling terbaik bagi Tuhan. Mungkin lewat persembahan biasa, persembahan sulung, ataupun persembahan. Boleh kita pakai beri sama-sama. Sebelum kita membawa persembahan, ada mungkin yang mau didoakan. Boleh angkat tangan saudara yang mau didoakan. Ya Allah, damai sejahtera. Bersama-sama kita katakan amin. Hidup
kasih.